Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Coba abu, monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang main tua. Main trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi nggak basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wakaf, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan melakukan dan menjelaskan tentang pembuatan video kami. Nah, apa sih pembuatan video ini? Pembuatan video kami ini adalah merupakan mandat dari Siti Aciria. Di mana kami di sini didapatkan untuk menjelaskan tentang good governance dalam lembaga wakaf, di mana ini termasuk dari materi pelajaran ISF kami. Ya. Lalu, Sobat Wakaf, semua udah tahu belum sih? Apa sih itu good governance dalam wakaf? Udah tahu nggak? Nah, jadi gini, good governance dalam wakaf adalah secara ringkas nih, Abang kasih tahu deh, mengelola keuangan secara transparan. Kutip aja deh ya. Nah, oke. Udah tahu kan sedikitnya? Di sini saya akan mengenalkan anggota Abang deh. Iya. Yang pertama, ini. Ping. Halo, aku Gina dengan NIM 22423071. Hobi badminton, moto hidup tidak semua harus cepat, yang penting tepat. Nah, yang kedua, ping. Halo, aku Dita dengan NIM 22423056. Hobi aku makan, moto aku temukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Halo, saya Arif Marsad, NIM 22423077. Hobi saya membaca. Moto hidup, jangan karena pikiran, rusak paru-parumu. Nah. Halo, nama aku Farhan Ibn Darmawan dengan NIM 22423065 dengan hobi mengaji tentunya. Dan moto hidup saya, hargai kenyamanan dan keamanan bersama. Supron. Lalu, ping. Nah, iya deh, abangnya deh ini. Nah, oke. Setelah kita perkenalan anggota, kalian penasaran nggak sih apa sih lembaga wakaf ini? Atau terutama dengan good governance-nya. Nah, oleh karena itu akan kita jelaskan. Stay tune ya video selanjutnya. Halo semua, kita melanjut apa itu wakaf atau apa itu good governance. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah semata, tapi itu adalah alat pemberdayaan sosial yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan kualitas hidup umat kita. Nah, wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang dapat mendukung pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Tetapi semua ini hanya tercapai jika lembaga wakaf ini dikelola dengan good governance. Good governance ini apa? Good governance adalah mendorong manajemen yang transparan, profesional, dan efektif, sehingga nilai wakaf ini dapat terus berkembang, beri manfaat jangka panjang. Pengelolaan wakaf yang baik juga memastikan bahwa nazir dapat bekerja secara efisien, menjaga hubungan antara lembaga wakif dan masyarakat, serta memperluas lembaga wakaf sendiri.
Di sanalah kita lihat seperti orang-orang menerima wakaf. Bang makanan Indonesia. Dalam konteks lembaga wakaf, good governance mencakup beberapa aspek utama, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, efisiensi, serta responsibilitas. Nah, transparansi berarti bahwa laporan keuangan, laporan kegiatan, dan penggunaan dana wakaf harus tersedia dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa tindakan nazir dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau partisipasi itu gimana sih? Partisipasi itu dia melibatkan bahwa sebagai pemangku kepentingan utama. Nah, selanjutnya ada keadilan. Keadilan itu menekankan distribusi manfaat secara merata. Sementara efisiensi dan responsibilitas yaitu memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan program wakaf, lembaga wakaf harus paham dulu siapa yang jadi sasaran utama dari program-programnya. Wakaf ini bukan hanya untuk para wakif yang ingin menyalurkan hartanya, tapi juga untuk masyarakat luas yang membutuhkan fasilitas ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, nazir sebagai pengelola setelah pemerintah atau lembaga pendidikan yang menjadi mitra juga termasuk bagian penting dari penerima manfaat. Semua program wakaf harus dirancang sesuai kebutuhan para pihak tersebut agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran. Setelah memahami pentingnya tata kelola, lembaga wakaf kemudian merancang alur program agar kegiatan wakaf berjalan secara sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan survei kebutuhan masyarakat dalam aspek ibadah, pendidikan, dan kesehatan, serta menilai lokasi prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan dan akses fasilitas publik. Tahap kedua adalah pengumpulan dana wakaf melalui edukasi publik, kampanye wakaf uang, wakaf aset, ataupun wakaf produktif. Tahap ketiga adalah perencanaan program melalui penyusunan anggaran biaya, analisis kelayakan proyek, dan penetapan nadir serta mitra pelaksana. Tahap keempat adalah pelaksanaan program yang mencakup pembangunan dan renovasi masjid, fasilitas ibadah, penyediaan beasiswa, pembangunan sekolah atau pesantren, hingga penyediaan klinik wakaf dan layanan kesehatan gratis. Tahap kelima adalah pengawasan dan evaluasi, di mana lembaga melakukan monitoring rutin, menyusun laporan transparan, dan melakukan audit internal maupun eksternal. Sedangkan tahap terakhir adalah melakukan pelaporan dan publikasi, yaitu menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada masyarakat, serta mendokumentasi seluruh capaian program. Selain tata kelola dan alur program, lembaga wakaf juga menanamkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Nilai keislaman seperti amanah, keadilan, kejujuran, tolong-menolong, dan kemaslahatan menjadi jiwa dari setiap kegiatan wakaf. Sementara nilai keindonesiaan seperti gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, keberagaman, dan persatuan memperkuat hubungan sosial masyarakat dalam pengembangan wakaf. Pengelolaan wakaf juga memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 contohnya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Menggambarkan multiplier efek dari harta yang diinfakkan termasuk wakaf.
Serta Quran Surat Ali Imran ayat 92 menekankan bahwa berbuat baik dengan memberikan harta terbaik adalah kebaikan tertinggi atau setinggi. Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa wakaf merupakan sedekah jariah yang pahalanya tidak terputus. Kisah wakaf Sumur Raumah oleh Utsman bin Affan juga menjadi contoh wakaf produktif pertama dalam sejarah Islam.